Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia selalu ya. Hari ini aku tuh mau bikin topper pensil. Lumayan ya teman-teman, buat anak-anak, apalagi anak-anak perempuan, anak TK, SD, suka banget kalau kita bikinin topper pensil kayak gini. Aku bikinnya yang strawberry ya teman-teman. Bentuknya seperti ini, dan bahan-bahannya itu pensil apa saja, terus kain warna merah atau warna hijau juga boleh, warna kuning juga boleh. Ini dari kain flanel ya teman-teman. Aku pakai yang diameternya kurang lebih 10 cm. Kemudian untuk daunnya, untuk kelopak bawah buahnya itu aku pakai kain flanel warna hijau ukuran 4x4 cm. Terus yang untuk pegangannya di pensil itu aku ngikutin ukuran pensilnya aja. Lalu dakron untuk isian buah stroberinya, terus benang hijau, kuning, dan merah. Ayo kita buat. Untuk kain flanel warna merahnya dilipat dua ya teman-teman, kemudian kita gunting. Untuk satu lingkaran ini bisa jadi 2 buah strawberry flanel. Bentuknya kita pakai yang setengah lingkaran ini ya teman-teman. Mohon maaf kalau lampunya berubah warna. Terus kita ambil benang warna kuning. Nah, benang warna kuning ini fungsinya untuk membuat bintik-bintik kuning pada buah stroberi, tapi dijahitnya secara acak aja kecil-kecil. Sebelumnya aku mau nyapa teman-teman dulu ya. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Mudah-mudahan video ini berguna, ada manfaatnya buat teman-teman, atau mungkin ada anak-anak yang diminta oleh gurunya bikin prakarya ya teman-teman. Jadi ini mungkin bisa jadi acuan dan juga bisa untuk meningkatkan kreativitas anak ya teman-teman. Dan bahannya pun nggak sulit didapat. Nah, kita jahit acak aja warna kuningnya. Maaf ya teman-teman, ternyata bikin tutorial itu nggak semudah yang dibayangkan dan sering sering berada di luar jangkauan kamera. Nah, setelah selesai dibalik ya teman-teman, kemudian dikunci seperti ini, disimpul di belakangnya supaya jahitannya nggak lepas. Jadi tampilannya seperti ini, di bagian dalamnya acak kadut banget. Nah, tapi untuk bagian luarnya jadi bintik-bintik seperti ini ya teman-teman. Jahitnya acak aja, nggak usah beraturan. Nah, terus kita lipat dua begini, kemudian kita jahit pakai benang merah. Jahitnya itu mulai dari bagian sudut ya teman-teman, bagian tengah lingkaran itu. Nah, ini tadi jahitnya kameranya kepotong, minta maaf banget, tapi yang pasti jahitnya itu pakai jenis jahitan biasa aja. Dari bagian tengah lingkaran ke pinggir itu untuk bagian sisi yang lurusnya ya teman-teman, yang dijahit. Setelah sampai di ujung, jahitannya dimatikan, jangan lupa supaya nggak lepas. Kemudian dibalik. Nah, bagian bintik kuningnya itu berada di luar.
Untuk bagian ujung buahnya ini bisa dibantu pakai pensil atau sumpit atau apa saja yang agak kecil di ujungnya supaya bisa dibentuk. Kemudian kalau udah selesai, dijahit jelujur di bagian pinggir, tapi bukan dijahit jadi satu ya teman-teman. Nah seperti ini jahitannya, dijahit jelujur aja sampai di ujung satunya, sampai jahitannya ketemu. Oh ya teman-teman, jangan lupa subscribe-nya, like, komen, dan share di media sosial yang teman-teman punya untuk selalu dukung aku supaya bisa bikin video yang lebih baik lagi ya. Makasih. Setelah jahitannya sampai di ujung, kemudian kita isi dengan dakron. Ngisinya nggak usah terlalu padat juga ya teman-teman, secukupnya aja. Nah setelah dimasukin dakronnya, ditarik jahitan jelujurnya itu tadi supaya bisa membentuk kerucut. Nah di sini menjahitnya hati-hati ya teman-teman. Setelah bisa jadi kerucut, jangan lupa dimatikan jahitannya. Karena kadang-kadang bisa kendor lagi kalau nggak pelan-pelan. Jadi pelan-pelan aja ngerjainnya. Kalau udah, lalu jahitan bagian bawahnya itu disatukan gitu ya teman-teman. Dan jangan lupa dimatikan juga jahitannya. Kalau udah selesai, potong benangnya. Stroberinya udah jadi. Seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita akan bikin kelopak buahnya ya teman-teman. Pakai kain flanel yang warna hijau dengan ukuran 4x4 tadi. Dilipat dua, kemudian dipotong tapi nggak putus. Kemudian dilipat dua lagi di bagian sisi lainnya dan juga dipotong tapi nggak putus. Sisakan di bagian tengah ya teman-teman. Nah jadinya seperti ini. Lalu segi empat kecil-kecil yang terpisah itu kita gunting melengkung seperti ini. Nanti akan membentuk putik buah. Bikinnya gampang kok teman-teman. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi untuk anak-anak kita ya. Nah seperti ini penampakannya. Kemudian kita bikin batangnya yang nanti akan dimasukkan ke dalam pensil. Kita pakai benang hijau, benang jahit warna hijau, dan jangan lupa untuk nyimpul ujungnya. Langsung dijahit aja di pensilnya ya teman-teman supaya lebih mudah. Dijahit seperti ini. Mohon maaf ya teman-teman, ternyata nggak terlalu kelihatan, tapi aku yakin teman-teman ngerti aja seperti apa jahitnya. Pakai tusuk Veston ya teman-teman. Jadi dimasukin, kemudian benangnya disilangkan ke jarum. Karena kain flanel ini nggak ada pinggirannya, jadi dijahit seperti ini dia nggak bakalan lepas ya teman-teman.
dijahit di semua sisinya sampai ke atas. Jangan lupa dimatikan jahitannya. Oke, udah selesai batangnya teman-teman, seperti ini. Jadi bisa dilepas, terus dibalik ya teman-teman. Aku pakai sumpit untuk membantu membalik karena terlalu kecil, jadi jahitannya bisa di dalam ya teman-teman, nggak terlalu kelihatan. Nah kemudian dimasukin lagi. Jadi hiasan pensil ini bisa diganti pensilnya kalau pensilnya udah habis, bisa dilepas pasang gitu. Oke, bahannya udah jadi semua. Buah stroberinya udah jadi, kelopak buahnya dan bagian batangnya. Jangan lupa siapin lem tembaknya ya teman-teman. Kalau nggak ada lem tembak bisa dengan lem bakar atau lem apapun lah. Nah ditempel seperti ini. Kemudian bagian kelopak buahnya itu kita lem satu-satu untuk ditempel di bagian buahnya ya teman-teman. Oke, buah stroberinya udah jadi. Nah selanjutnya kita tempel dengan batangnya. Bagian ujungnya itu kita lem, kita kasih lem ya teman-teman, seperti ini. Kemudian ditempelkan di bagian tengah kelopak buah, ditekan-tekan aja supaya bisa lebih lengket. Setelah itu nanti kalau udah lengket baru dirapikan kembali buahnya. Nggak apa-apa kok karena bentuknya fleksibel aja. Nah udah jadi teman-teman, seperti ini, mudah sekali pembuatannya kan. Oke, sekian dulu video dari aku, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.